Allah Ta'ala mentahkan kepada malaikat Jibril untuk mendapati orang tersebut. Maka tanyakan wahai Jibril, apakah dulu di dunia dia pernah ngaji? Luber ditanggapi, hei bulan, apakah kau pernah di dunia taklim atau majlis zikir? Lapor, ya Allah, tidak pernah. Kembali kamu Jibril kejar, apakah dia pernah makan duduk bareng bersama dengan orang alim, dengan orang soleh, dengan ulama, dengan habaib, kiai dan seterusnya. Ditanya, apakah engkau di dunia pernah duduk bareng, makan bareng? Tidak pernah wahai malaikat. Maka terus orang itu diseret ke neraka. Maka lapor kepada Allah, ya Rabb, dia tidak pernah sama sekali makan bersama dengan orang soleh. Tanyakan kembali wahai Jibril, apakah dia dulu di dunia pernah tinggal satu kampung, satu desa, satu kota dengan orang soleh atau dengan ada wali atau ada habaib dan seterusnya. Maka ditanya, apakah engkau di dunia pernah tinggal? Tidak pernah wahai malaikat, saya tinggal jauh dari orang-orang yang baik, ada orang soleh. Maka kejar kembali wahai Jibril, apakah dulu di dunia dia pernah cinta kepada orang alim, cinta kepada orang soleh, cinta kepada wali? Maka ditanya orang itu yang diseret ke neraka, apakah kamu di dunia pernah cinta kepada orang soleh, orang alim dan wali? Tidak pernah wahai malaikat, sama sekali saya di dunia selama hidup tidak pernah cinta kepada orang-orang soleh. Monggo kula panjenengan yang saat ini ziarah menandakan dalam hati kita ada mahabbatus sholihin, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang soleh, ziarah kepada wali, itu tanda syukur kula panjenengan kepada Allah. Dengan apa? Karena dengan adanya beliau-beliau kita bisa mengenal agama Islam. Itu barokahnya. Kemudian orang ini diseret lagi ke neraka, maka malaikat mengatakan kepada ya Rabb, dan Allah Maha tahu, orang ini di dunia tidak pernah cinta kepada orang soleh. Maka ketika itu Allah mengatakan, wahai Jibril, rahmati hambaku, aku rahmati hambaku, aku ampuni dosa-dosanya, masukkan dia ke surga karena rahmat. Malaikat Jibril bingung, kenapa orang ini kok bisa diampuni dosanya Allah Ta'ala, bisa dirahmati oleh Allah? Maka Allah mengatakan, wahai Jibril, ketahuilah bahwasanya orang itu di dunia pernah cinta kepada seseorang, dan orang yang dia cintai, cinta majelis ilmu, cinta majelis zikir, cinta ulama, cinta orang soleh. Karena cintanya kepada orang yang cinta kepada orang soleh, aku ampuni dosa-dosanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi bagaimana dengan kita? Ya, langsung cinta kepada orang. Kita punya guru Al-Habib Alwi Al-Habaib, beliau punya guru Habib Abdul Qadir Kubakasir, punya guru sambung Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Abasi, Sahibul Maulid Habsi dan seterusnya. Bagaimana dengan kita? Pak, insya Allah kita bertabarukan dengan tafaulan. Moga-moga kula panjang ditulis sebagai orang yang cinta. Kita amal gak punya dosa banyak, sedekah sedikit hidup banyak sambalnya, ya sedikit syukurnya, rewel. Maka kita punya tanda cinta kepada siapa? Para aulia. Semoga kita di akhirat diingat oleh beliau-beliau. Ya Allah, dulu dia pernah ziarah kepada saya, dia baca burda, dia berdoa, dia bermunajat kepadamu di tempat saya. Maka ketika itu pernah juga Habib Umar Syekh Abdul Qadir Jilani pernah didatangi. Ada seorang dalam manaqib, ada seorang anak mimpi bapaknya yang diadab di dalam kuburnya, diadab siksa. Kenapa engkau diadab, wahai ayah, wahai nak, aku diadab di kubur? Tolong kamu datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani agar saya diringankan, dibebaskan dari adab kubur. Maka anak ini pagi lari ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia bertanya, Syekh Abdul Qadir bertanya, siapa bapakmu? Apakah ayahmu, orang tuamu pernah hadir majelis taklimku? Tidak pernah wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak pernah ayah saya hadir majelis. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, saya tidak bisa mendoakan orang tuamu. Maka apa? Maka dalam ini tadi apa? Maka dicari oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebentar saya cari di golek. Ternyata orang tuanya ini pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani naik kuda beliau, melayu, terus hentakan debu kudanya itu Syekh Abdul Qadir habis lewat, ini bapaknya pernah lewat jalan dan disu terkena debunya, debunya kudanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dicari, ada orang tua pernah terkena debu kuda yang saya tunggangi. Maka saya akan berdoa kepada Allah, ya Allah,
berkah debu yang aku tunggangi dari kudaku, ampunilah dosa-dosanya. Maka besoknya anak ini mimpi orang tuanya tidak diadab kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan karena debu jaganya. Maka di Hadramut sana pernah Nabi Umar ke Afrika, Nabi Umar bin Hafid, ketika mobil beliau itu lewat, iku wong Afrika iku bleduke motorin dinamakan. Kerenek-kenek. Tabarukan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga capeknya kita ya berperang dan terus yakinlah dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek gak kontan yo mbeh, lek gak mben yo kapan-kapan. Kalau enggak kepada kita, kepada anak cucu alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal.